Halo, shalom guys. Guys, apa kabarmu? Ya, saya tanya beneran. Gimana kabarmu guys? Saya berharap kamu baik, sehat, bahkan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Katakan amin. Guys, hari ini saya punya sesuatu yang bisa mengubah hidupmu dan akan mengubah hidupmu jadi lebih bahagia, lebih baik lagi guys. Amin. Nah, sebelumnya saya pengen menyapa, shalom, salam kenal. Ya, bagi kamu yang baru pertama kali subscribe di channel saya, ya, saya Pastor Jimmy Henlistio. Saya membawakan sharing-sharing, semoga sharing saya ini bisa menjadi berkat. Dan guys, boleh nggak tulis di kolom komentar, kamu dari kota mana? Ya, saya senang banget. Ada yang bilang dari Sarawak, Malaysia. Oh my God. Dari Hong Kong, guys. Ya, ada yang dari Semarang. Ya, Salatiga. Oh my God. Dari Sumatera. Dari Pulau Bangka. Wow, dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan beberapa di negara yang lain ya. Ya, saya senang banget. Boleh tulis nama kamu siapa, biar kita kenalan ya, dan asal kamu dari kota mana. Guys, sebelumnya kita doa dulu sebentar saja, andalin Tuhan yuk. Bapa, hamba berdoa untuk sesi ini, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kami ingin diberkati oleh firman Tuhan. Bekerjalah dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu, sehingga kami dimerdekakan oleh firman-Mu, diberkati oleh firman-Mu. Bahkan firman-Mu mengubah hidup kami, akan mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Guys, saya kasih judul video ini adalah apa? Ya, kamu layak hidup bahagia. Ya, mungkin pendeknya hidup bahagia. Guys, di awal ini saya mau tanya, jawab dengan jujur ya. Jawab di dalam hati saja. Apakah kamu bahagia, guys? Apakah hidupmu bahagia? Jujur ya, jujur. Saya mau bilang gini, guys. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak bahagia. Yes. Sayang sekali bukan? Hidup ini itu cuman 70-80 tahun saja. Kurang lebih ya. Tapi isinya sedih dan tidak bahagia. No. Setelah dengar renungan ini, saya percaya kamu akan bahagia, guys. Hidupmu akan bahagia. Katakan amin, amin, amin. Ya. Dan berita bagusnya bahwa Tuhan sesungguhnya menginginkan hidupmu bahagia, guys. Amin. Ya. Tuhan pengen kamu bahagia. Yuk sepakat sama Tuhan. Wong Tuhan aja pengen kamu bahagia. Kamu harus juga pengen dan percaya hidupmu bahagia. Katakan amin. Ya. Kan gini guys. Jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau kamu percaya bahwa kamu bahagia, maka hidupmu akan bahagia. Ya. Bahkan saya mendesak, saya pengen ngomong gini, kamu harus bahagia. Ya. Kamu harus bahagia. Dan kamu pasti bisa bahagia, guys. Tapi mungkin dalam benakmu saat ini berkata seperti ini. Pastor Jim, gimana mau bahagia? Ekonomi masih sulit, Pastor. Masih kekurangan. Gimana mau bahagia, Pastor Jim? Gaji pas-pasan. Gimana mau bahagia? Rumahku ini masih kontrak. Ya, gimana mau bahagia? Masih naik motor. Panas, kepanasan, hujan, kehujanan. Aduh, Pastor Jim, boro-boro motor, sepeda aja nggak punya. Gimana mau bahagia? Ada yang bilang lagi,
Yang anaknya masih kecil-kecil, dia bilang, gimana mau bahagia? Ribet hidupku ini, anakku masih kecil-kecil, pastor, ribet. Mau nafas aja susah kayaknya. Ya, saya mengalami juga. Ketika anak-anak masih kecil-kecil, ya ribetnya luar biasa, betul ya? Lalu ada yang menyebut lagi, pastor, gimana mau bahagia? Gak mungkin lah, masalahku masih banyak. Masalah ini belum selesai, masalah itu belum selesai. Lalu yang jomblo bilang, pastor, belum bahagia lah, belum menikah, saya ini belum menikah. Atau yang pengen banget punya anak, yang sampai hari ini belum punya anak, mengeluh dalam hatinya, pastor, gimana mau bahagia, saya belum punya anak. Apalagi beberapa suku tertentu, anak adalah sebuah kayaknya keharusan. Jadi menjadi sedih lah hidupnya. Ya. Nah, saya mau bilang gini, dengar baik guys. Banyak orang hidupnya tidak bahagia karena mencari kebahagiaannya di tempat yang salah. Halo? Ya. Banyak orang gak bisa bahagia karena mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Mereka selalu gini guys. Saya bahagia nanti kalau saya sudah kaya. Nanti saya bahagia kalau penghasilan saya sudah 2 digit. Betul ya? Gitu ya? Banyakannya. Nanti pastor, saya sudah bahagia kalau punya rumah sendiri. Gak numpang sama mertua. Gak ngontrak. Sudah tenang, nanti saya bahagia pastor. Nanti pastor, aku bahagia kalau aku sudah terkenal, populer. Subscriberku banyak. Ya. Nanti pastor, kalau aku udah nikah, aku pasti bahagia. Nanti Kak Jim, kalau aku punya anak, aku pasti bahagia. Nanti kalau gini, nanti kalau gitu, nanti kalau gini, kalau gitu, baru bahagia. Nah guys, saya mau tanya nih. Kalau kamu nunggu kaya dulu baru bahagia, saya mau tanya, apakah mereka yang sudah kaya pasti hidupnya bahagia? Enggak. Banyak orang-orang kaya hidupnya stres. Ya. Banyak orang-orang terkenal kayak artis-artis top. Yang kalau mungkin saya sebutkan namanya kamu pasti tahu. Ya. Mereka banyak loh cerita yang bunuh diri, bener gak? Depresi hidupnya, minum pil penenang sampai overdosis. Betul? Mereka orang-orang kaya loh. Mereka orang-orang populer loh. Nah guys, saya mau bilang gini, jangan mencari kebahagiaanmu di tempat yang salah seperti kaya, berkecukupan, terkenal, mapan. Bukan itu sumber kebahagiaanmu. Guys, yang mengerikan adalah aktor terkenal namanya Jim Carrey. Dia ngomong gini guys, saya ingin semua orang merasakan jadi kaya dan terkenal. Supaya mereka tahu di sana tidak ada apa-apa. Oh my God. Saya ulang ya. Aktor terkenal namanya Jim Carrey ngomong, saya ingin semua orang merasakan jadi kaya dan terkenal seperti dia. Supaya mereka tahu di sana tidak ada apa-apa. Boom. Ngagetin banget ya quote-nya dia ya. Statement-nya dia ya. Saya mau tanya lagi. Woi yang sudah menikah. Apakah ada jaminan bahagia hidupnya? Coba tanya yang sudah menikah. 5, 10, 15 tahun, 20 tahun. Bahagia nggak? Banyak bisik-bisik. Mending jomblo. Mending gak menikah. Gitu guys malahan. Tapi orang yang jomblo, yang belum menikah, pengen banget menikah. Padahal yang sudah menikah nggak bahagia-bahagia amat. Ups. Ya. Yang sudah punya anak, apakah pasti bahagia? Jawabannya TIT-DADK. Tidak. Temen saya pengen banget punya anak. Lama gak dikasih anak sama Tuhan bertahun-tahun. Satu ketika dia punya anak.
Lalu dia mulai mengeluh lagi. Ribet, Masya Allah. Ribetnya nggak ada habisnya, punya anak mah. Lalu bisik-bisik pelan-pelan. Lebih enak punya anak ya. Gitu guys. Saya mau bilang sekali lagi, jangan mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Ya, menjadi kaya, punya rumah, punya mobil, punya keluarga, punya anak, menikah, itu bukan sumber kebahagiaan sejati. Jadi jangan nunggu kamu mencapai ini itu dulu, baru kamu bahagia. Tapi saya mau bilang, bahagia sekarang guys. Jangan nunggu nanti. Nanti kalau gini, nanti kalau gini, bukan. Tetapi pilihlah bahagia sekarang. Katakan amin. Sebentar Pak. Coba dikasih ayat Pak. Ini ayatnya guys. Matius 5 ayat 3, 4, 11. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Loh, berduka cita, miskin kok suruh berbahagia? Karena mereka akan dihibur. Lalu berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah guys, firman Tuhan hari ini ngajarin kita, ngajarin kamu dan saya untuk berbahagia apapun keadaanmu. Meskipun keadaanmu tidak ideal. Tadi dikatakan, berbahagialah orang miskin, yang kekurangan, berbahagialah. Pilihlah bahagia. Amin. Tuhan memerintahkan orang yang miskin, orang yang sedang berduka, orang yang sedang difitnah dan dianiaya, berbahagialah. Jangan menyandarkan kebahagiaanmu pada keadaan di luar, guys. Tetapi biar sumber kebahagiaanmu itu dari dalam. Amin. Amin. Mikrofon aman ya. Ya. Amin ya guys. Ya, pernah dengar dong, bahagia adalah pilihan. Betul ya? Ya, bahagia jangan ditentukan oleh keadaan luarmu, tapi bagaimana atau bahagia biarlah ditentukan yang dari dalammu, di hatimu. Nanti saya akan ajarin gimana caranya. Ini saya khawatir mikrofonnya nggak aman guys. Aman kan guys ya? Aman ya? Yes, oke lanjut ya. Sorry ya. Toko barang-barang unik gitu ya. Ya, bisa sebut boleh ya. Miniso itu punya slogan Life is for fun. Ya, hidup itu untuk senang-senang. Hidup itu untuk dinikmati, guys. Ya. Proses hidup, kepahitan hidup ya, malah membuat hidup kita ini penuh dengan makna, guys. Percaya nggak? Ya, kepahitan hidup, proses hidup, malah membuat hidup kita penuh dengan arti dan makna. Contoh ya, kopi pahit dan gula yang manis, ketika dicampur rasanya enak banget. Kayaknya perpaduannya nikmat. Coba kamu makan gula aja deh. Gula doang nih kamu makan ini. Enak nggak? Nggak enak. Manis loh padahal. Bener nggak? Lalu coba kamu ambil kopi pahit. Kamu seduh pahit. Kurang nikmat guys. Ya, tapi pahit dan manis ketika disatukan, dipadukan, melahirkan taste, rasa yang luar biasa nikmat. Itulah kehidupan kita. Hidup kita dinikmati aja. Ada pahit, ada manis, ada kadang di atas, kadang di bawah. Kadang ada masalah, kadang
terbebas atau selesai dari masalah. Proses hidup itu nikmatin aja. Amin. Ya. Mazmur 37 ayat 4 terjemahan BIMK ngomong gini guys. Carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Oh my God. Ya. Jangan cari kebahagiaan di tempat yang salah. Ya, contoh tadi, kaya dulu, terkenal dulu, punya rumah dulu, punya mobil dulu. Ya, baru bahagia, punya pasangan, punya anak. Baru bahagia, itu tempat yang salah. Tapi di sini dikatakan carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Amin. Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Nah, carilah bahagia pada Tuhan gini guys. Yang pertama, kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Lah, gak ada loh guys, di agama yang lain, ya, kita punya juru selamat Tuhan Yesus. Gak ada. Yesus itu penebus dosa. Gak ada penebus dosa, juru selamat di agama yang lain. Kita bersyukur, kita beruntung punya Yesus penebus dosa, juru selamat dan Tuhan kita. Kita syukuri itu, saya berani bilang. Itu adalah berkat terbesar yang kita terima dari Tuhan. Bukan mujizat keuangan, bukan mujizat kesembuhan, bukan mujizat pemulihan keluarga, tapi juru selamat Yesus Kristus yang diberikan kepada kita oleh Bapa adalah berkat terbesar. Amin guys. Amin. Syukuri itu. Bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Tadi kan dikatakan carilah kebahagiaan pada Tuhan. Kita harus bahagia punya Tuhan Yesus. Yang kedua, carilah bahagia pada Tuhan itu adalah bersyukur kita masih hidup. Betul? Ingat pandemi COVID beberapa waktu yang lalu? Banyak orang mati guys. Banyak orang sudah pulang ke surga. Tapi hari ini kita masih hidup. Kita patut bersyukur. Katakan amin. Ya. Kita masih diberi kesempatan hidup. Konon katanya orang-orang di surga itu ngeliatin kita bersorak-sorai. Ayo Jim, maju terus semangat dalam Tuhan. Ya, lakukan yang benar. Mereka tepuk tangan, sorakin semangatin kita yang masih ada hidup di dunia ini. Kita sekarang pemainnya guys. Mereka udah selesai. Ini bagian kita, ini waktunya kita menyelesaikan pertandingan kehidupan iman. Amin. Ya. Yang ketiga, cari bahagia pada Tuhan adalah hitung berkat-berkat dari Tuhan yang sudah kita terima, guys. Ya. Contoh. Hari ini kamu sehat. Kamu nggak di rumah sakit. Guys, tahu nggak? Banyak orang pengen sehat kayak kita. Sekarang terbaring kesakitan di rumah sakit. Dia pengen sehat kayak kita. Bersyukur yuk, kita sehat hari ini. Kita nggak sedang dirawat. Amin. Bersyukur karena kita masih keluarga. Mungkin sederhana keadaan ekonominya. Tapi kita masih punya orang tua, saudara, ya, yang masih ada buat kita. Bersyukur guys. Punya pasangan, punya anak-anak. Bersyukur kita punya keluarga. Amin. Bersyukur, tetaplah bersyukur dengan tempat tinggalmu saat ini. Engkau bisa berteduh dari hujan, dari panas, engkau bisa beristirahat. Ya, mungkin masih ngekos, masih kontrak, masih numpang. It's okay, bersyukur itu. Banyak orang gelandangan gak punya rumah, guys. Amin. Bersyukur buat makanan yang kita makan setiap hari. Tuhan masih sediakan berikan makan padamu. Bersyukur
buat makan. Hal-hal kecil dari hidupmu syukuri guys. Ya, mungkin makanannya nggak mewah, makanan sederhana nggak apa-apa. Ucap syukur, masih bisa makan. Bersyukur hal sepele yang kecil yang sering kali kamu lupa bersyukur. Pakaianmu, sepatumu. Kamu mungkin bergereja di sebuah gereja. Bersyukur buat gereja itu, buat gembala yang ada, buat teman-teman dalam Tuhan, buat teman-teman komsel, keluarga rohanimu. Bersyukur. Amin. Syukuri. Kamu masih bisa hirup nafas oksigen, itu bersyukur guys. Masih hidup guys. Amin. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Robert Emmons, Universitas California, dan Dr. Michael McCullough, Universitas Miami, yang dilakukan 10 minggu. Orang-orang ini guys, dia melakukan penelitian. Ya, orang-orang diminta menuliskan semua hal-hal yang mereka bisa syukuri dalam hidup. Oh iya, aku masih hidup, aku masih punya rumah, aku bisa makan, aku punya kerjaan, gitu guys ya. Tulis semua yang baik-baik, yang bisa kamu syukuri. Lalu didapati dan dilaporkan, hidup mereka itu setelah menulis kebaikan-kebaikan, hidup mereka jauh lebih bahagia. Oh my God. Ya, kalau engkau mau hidupmu bahagia, bersyukur dengan apa yang kau punya. Selain itu, masih menurut penelitian tadi, hidup mereka jauh lebih baik. Oh my God. Hidup mereka lebih optimis dikatakan. Mereka malah suka olahraga dan jarang ke dokter. Intinya mereka lebih sehat juga. Oh my God. Ya. Ayo, boleh dipraktekkan guys. Tuliskan dalam hidupmu. Tulis. Hal-hal yang bisa kamu syukuri dalam hidup. Maka hidupmu akan lebih bahagia, lebih baik, lebih optimis. Jarang ke dokter. Oh my God. Nah, lalu akibat hidup bahagia, maka tiba-tiba kamu jadi orang-orang yang jauh lebih kreatif guys. Kalau kamu bahagia nih, tiba-tiba kamu itu menjadi orang yang kreatif. Lalu lebih produktif. Bisa menghasilkan ini, tiba-tiba bisa buat ini, bisa melakukan ini. Gitu guys. Dan lebih maju hidupnya. Oh my God. Ya. Bukan gini guys, bukan bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukur dulu maka hidupmu akan bahagia. Ini keren. Ya, bukan bahagia dulu, kamu bahagia dapat itu, lalu bersyukur, bukan. Tapi bersyukur dulu dengan apa yang sudah kamu terima, kebaikan-kebaikan itu, maka hidupmu akan bahagia. Amin. Amin guys. Nah, saya mau bilang gini guys. Mulai saat ini, ya, milikilah hidup yang bahagia. Katakan amin. Pilihlah hidup bahagia. Ya, hidup ini terlalu singkat guys untuk kita isi hidup kita dengan kesedihan dan tidak bahagia. Orang yang suka murung, suka mengeluh, ya, suka komplain, cemberut mulu, hidupnya nggak bahagia guys. Ya, hidup cuman sekali. Pilihlah bahagia, sebab bahagia itu sebuah pilihan. Bahagia adalah keputusan. Bahagia karena Tuhan. Ya, yang tadi ya. Dan yang luar biasa, Tuhan mau hidupmu bahagia. Berbahagialah kamu. Amin. Tadi ya, bersyukur kita punya Tuhan Yesus Juru Selamat, gak ada di agama lain. Bersyukur kamu masih hidup, kamu masih bisa bernafas, kamu masih sehat, ya, kamu gak sakit, kamu masih punya keluarga, kamu masih punya makanan yang kamu makan, kamu masih punya tempat tinggal walaupun sederhana, ya,
Kamu masih punya pakaian, sepatu, sandal. Kamu masih punya gereja di mana kamu bernaung, punya gembala yang peduli, ya, punya orang-orang Kristen yang dekat menjadi keluarga dalam Kristus. Oh, haleluya. Bersyukur dengan apa yang sudah kamu terima dari Tuhan. Syukuri itu, guys. Maka hidup akan bahagia. Jangan nunggu semua perfect dulu, semua bagus dulu. No. Malah tadi Alkitab berkata apa? Berbahagialah kamu yang miskin. Ya, miskin pun harus berbahagia. Jangan alergi sama proses hidup, sama kepahitan hidup. Itu bagian dari hidup kita ini, guys. Itu bagian dari hidup yang bisa disimpulkan nanti nikmat. Ya, hidup itu ada manis, ada pahit. Ada di atas, ada di bawah. Nah, itulah makna hidup yang sesungguhnya. Ya. Kalau kamu nggak pernah ngerasain kepahitan hidup, proses hidup, kamu nggak akan merasa bahagia malahan. Ya kan? Kamu pernah ngalamin proses hidup, kepahitan hidup, lalu kamu menerima berkat, wah kamu bahagia. Coba semua bahagia terus. Semua di atas terus, semua manis. Kamu nggak pernah merasakan. Bisa bersyukur. Nggak tahu rasanya susah. Itu ya kira-kira, guys. Yang hidupnya dirundung masalah, yang tidak bisa bahagia, saya mau berdoa. Amin. Yang hidupnya selama ini mengeluh, bersungut-sungut, merasa tidak cukup, merasa tidak puas, merasa nggak pernah bersyukur. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara memilihlah bahagia. Dan saudara layak bahagia. Saudara pantas bahagia. Amin. Tuhan pengen saudara bahagia. Lebih produktif nanti kamu. Lebih kreatif nanti kamu. Lebih maju hidupmu dikatakan tadi. Haleluya. Yuk guys, saya mau berdoa buat kamu. Taruh tanganmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat teman-teman yang menyaksikan konten ini. Tuhan yang taruh tangan mereka di dada saat ini. Jamah mereka. Biar hidup mereka bahagia ya Tuhan. Hidup mereka bahagia. Hidup mereka bahagia. Biar hari ini dan mulai hari ini. Hidup mereka memilih untuk bahagia. Dan hidup mereka mengambil keputusan untuk bahagia. Bahagia bukan karena apa yang di luar. Tetapi bahagia karena Tuhan, dikatakan firman Tuhan. Ya, karena Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Biar firman ini bisa memberkati anak-anakmu. Tuhan tolong mereka semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Guys, kalau kamu merasa video ini memberkati kamu, boleh bagikan video ini kepada grup-grup WA, kepada media sosial, kepada siapapun yang kamu pikir perlu mendengar ini. Supaya hidup mereka bahagia juga, guys. Amin. Kamu juga dipakai Tuhan menjadi alat kepanjangannya Tuhan. Memberitakan kabar baik ini. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih. God bless you.